Ekoenzim adalah cairan multiguna yang dihasilkan dari hasil fermentasi dari sisa buah-buahan dan sayuran dengan gula, aren atau molase dan air dengan perbandingan 1:3:10. Ekoenzim merupakan hasil riset dari Dr. Rosukon, seorang ahli pertanian organik dari Thailand, dan hasil dari penelitian ini telah mendapat pengakuan dari PBB. Hasil penelitian selama 30 tahun yang dilakukan oleh Dr. Rosukon ini saat ini memang diberikan kepada seluruh umat manusia untuk dapat dibuat dan menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan oleh kita untuk merawat bumi kita. Ekoenzim adalah salah satu cara pengolahan sampah organik yang bersih dan mudah. Kenapa? Karena ekoenzim yang dimulai dari dapur adalah memanfaatkan sampah-sampah organik yang terbuang yang pada satu saat akan menciptakan pemanasan global melalui gas metana yang diciptakannya. Beberapa manfaat yang dapat kita rasakan dari ekoenzim adalah salah satunya adalah untuk melakukan penjernihan air, penjernihan udara, dan penggunaan untuk pertanian. Tapi yang paling utama kalau kita bicara soal masalah kebutuhan kita di rumah tangga, ekoenzim juga membantu kita mengurangi penggunaan cairan kimia yang banyak kita pakai di rumah, seperti penggunaan deterjen, sabun, yang biasanya semua hasil dari pembuangannya adalah dibuang ke saluran air. Dengan menggunakan ekoenzim, kita mengurangi penggunaan bahan kimia yang kita buang ke dalam saluran air dan mengalir ke sungai dan berakhir di laut. Mari kita mulai bersama-sama merawat bumi kita dan mulai dari dapur kita. Dr. Rosukon berpesan kepada kita semua, just do it, kerjakan saja dan mari kita selamatkan bumi kita. Mari kita sama-sama selamatkan bumi kita, mulai dari dapur kita dengan mengolah sampah organik yang kita hasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Kontes Ramah Lingkungan 2020 merupakan bagian daripada program karya kelima dari Paroki Kalideres. Kontes Ramah Lingkungan di mana kita mengambil tema ekoenzim mengolah sampah organik bersih dari dapur kita, pada saat sekarang sudah kita lakukan beberapa tahap. Tahap pertama yang sudah kita lakukan adalah melakukan kegiatan webinar yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni tahun 2020. Pada saat itu lebih dari 200 orang telah bergabung di dalam kegiatan ini. Kenyataannya bahwa kegiatan ini cukup banyak diminati oleh rekan-rekan bukan hanya dari paroki kita, tapi juga dari paroki lain, dan sekarang kegiatan ini berkembang cukup pesat di beberapa paroki di sekitar di Jakarta ini. Nah, di paroki kita setelah kita melakukan webinar ini, pada saat sekarang sudah terbentuk 3 grup komunitas ya. Yang saat ini anggotanya kurang lebih berjumlah sekitar 250 orang. Nah, setelah melalui tahap 1 itu, kita sekarang sebagian besar dari rekan-rekan kita sudah mulai membuat ekoenzim. Nah, setelah melewati masa 3 bulan di mana kita sudah panen, saat sekarang kita akan mulai start dengan kegiatan kontes ramah lingkungan di mana kita akan melibatkan lebih banyak rekan-rekan kita di paroki ini, umat seluruhnya, untuk membuat ekoenzim. Kegiatan saat sekarang akan dimulai dengan kegiatan seminar yang akan dilaksanakan pada awal November ini. Tujuannya adalah bagaimana kita melibatkan sebanyak mungkin umat untuk membuat ekoenzim. Kegiatan kontes ramah lingkungan 2020 ini akan kita tutup pada Desember 2020 pada saat ulang tahun atau pesta nama paroki Kalideres, pesta nama Santa Maria Immaculata. Nah, pada saat itu kita akan mulai mengukur berapa banyak umat kita yang sudah membuat ekoenzim dan bagaimana peran ketua lingkungan, koordinator wilayah, dan seksi LH lingkungan untuk mendorong umatnya ikut mengolah sampah organik dari dapurnya masing-masing. Tujuan kita jelas, mengurangi sampah organik yang ingin kita buang ke TPA ya, karena pada saat sekarang lebih dari 50% dari sampah dari rumah tangga adalah sampah organik ya. Nah, nanti setelah kita pada saat sekarang juga sudah dilakukan beberapa kegiatan melakukan aplikasi untuk ekoenzim ini. Seperti kemarin kita melakukan penuangan ekoenzim ke sungai dalam rangka 17 Agustus 2020 ya.
Selanjutnya kemarin di salah satu RW di Citra 5 kita sudah melakukan kegiatan penuangan ekoenzim ke saluran juga dan penyemprotan udara ya dalam rangka bagaimana kita bisa memanfaatkan ekoenzim untuk melakukan pemurnian udara dan membersihkan udara kita. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita sama-sama mulai dengan membuat ekoenzim. Kita lakukan tahapan pertama dari Kontes Ramah Lingkungan 2020 ini dengan membuat ekoenzim. Setelah ini Kontes Ramah Lingkungan 2021 akan menjadi kelanjutan dari apa yang telah kita buat pada Kontes Ramah Lingkungan 2020. Kita akan mulai melakukan penuangan ekoenzim pada Kontes Ramah Lingkungan 2021 yang akan kita start pada Hari Peduli Sampah Nasional pada bulan Februari tahun 2021. Jadi ingat, dari bulan November ini kita akan mulai dengan 3 bulan membuat ekoenzim. Dan setelah kita panen pada Januari, kita akan mulai lanjutkan program dengan Kontes Ramah Lingkungan 2021. Kita akan mulai mengaplikasikan ekoenzim ini ke lingkungan kita dan memanfaatkannya untuk menyelamatkan bumi kita. Mari kita bersama-sama memanfaatkan dan menggunakan sampah organik yang biasanya kita buang ke tempat sampah. Kita berubah pola kebiasaan kita gunakan sampah organik tersebut untuk membuat ekoenzim. Dengan harapan bahwa ekoenzim yang telah kita hasilkan akan dapat kita gunakan untuk merawat dan menyelamatkan bumi kita. Salam ramah lingkungan.